Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video MPLS SMK PGRI Binangun. Dan pada video kali ini mari kita simak materi tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala yang akan disampaikan oleh Ibu Ardia Pramesi Putri SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Pramesi Putri, bisa dipanggil Bu Ardia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi MLS mengenai wawasan Wiyata Mandala. Ada beberapa bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama itu mengenai arti dari wawasan Wiyata Mandala. Wawasan sendiri itu memiliki arti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Selanjutnya, Wiyata sendiri itu memiliki arti pendidikan, dan Mandala berarti tempat atau lingkungan. Dari arti-arti tersebut dapat disimpulkan pengertian dari Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Wiyata Mandala di sini memiliki 5 unsur. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Selanjutnya, sekolah dan fungsinya. Nah, sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar. Maka dari itu, fungsinya dapat untuk membina dan mengembangkan yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua pandangan hidup atau kepribadian, yang ketiga hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, yang keempat kemampuan berkarya. Nah, yang ketiga ini kita bahas mengenai ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Terdapat 3 ciri-ciri. Yang pertama, ada guru dan siswa, maka akan timbulnya kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, mengenai prinsip sekolah. Nah, sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak sadar dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, keturunan, tingkat sosial, dan lainnya. Maka dari itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Jelas di sini sekolah berperan penting dalam memberikan bekal hidup bagi siswanya mengenai kegiatan berorganisasi sesama siswa ataupun tata cara berkomunikasi bersama gurunya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Fungsi dari guru di sini bukan hanya sekedar untuk mendidik, tetapi dapat menjadi orang tua atau bahkan kakak bagi siswa-siswanya. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Nah, hal ini bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan pengetahuan bagi semua siswa, jadi tidak membedakan dari segi kemampuan ekonomi, intelijensi, dan juga kemampuan fisiknya. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Jadi antara ilmu pengetahuan dan bakat minat siswa nanti dapat tersalurkan secara maksimal di lingkungan sekolah. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Jadi peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Yang keenam,
sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap yang seperti ramah tamah, saling menghargai, bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, itu yang akan dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Selanjutnya, materi mengenai penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar. Jadi karena fungsinya untuk kegiatan belajar mengajar, di lingkungan sekolah tidak diperbolehkan sebagai tempat yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk yang di luar berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Dan yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang keempat, propaganda politik atau biasa disebut dengan kampanye. Yang kelima, syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Dan yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Dan yang terakhir ini tentang mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Terdapat dua upaya. Yang pertama preventif, yaitu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Contohnya, yang pertama dengan cara memelihara sekolah, lingkungan sekolah, serta menciptakan kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Yang kedua dapat dengan cara menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik dan siswa serta penduduk yang ada di sekitar sekolahan. Selanjutnya yaitu tahap represif atau biasa disebut dengan upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan atau tata tertib di sekolah. Upayanya yang pertama dapat dengan mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, dan yang kedua membatasi areal tempat terjadinya aksi tersebut. Untuk menguji pemahaman siswa dari materi yang telah disampaikan, dapat dengan kerjakan soal dengan mengklik link yang terdapat di kolom deskripsi di bawah. Kepada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi akan diberikan penghargaan yang telah disiapkan Panitia PPDB SMK PGRI Binangun. Nah, sekian materi wawasan Wiyata Mandala dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.